Halo semuanya, kali ini kita bakalan ngebahas mengenai DCS atau Distribute Control System. Nah, pada kali ini salah satu contoh yang saya ambil adalah mengenai DCS pada sealing water. Nah, sebelum masuk pembahasan, ada sebuah pepatah lama yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu ya. Kenalkan, nama saya Agung Budi Setiawan, biasa dipanggil Agung. Alamat saya di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Usia saya 22 tahun, tepatnya lahir pada 12 September 1998. Pendidikan saya adalah D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan dari Politeknik Negeri Malang. Dan di sini saya ada ITB 6 paper, ITEK Mas Fortuna Malang. Dan yang terakhir pada perkenalan ini adalah mengenai moto. Moto saya yaitu do what I think and think what I'll do. Udah ngerti kan? Lakukan apa yang saya pikirkan dan memikirkan apa yang akan saya lakukan. Tuh. Selanjutnya langsung kita bahas saja. Yang pertama, apa sih DCS itu? DCS adalah pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar didapat mengontrol suatu sistem loop yang terpadu. Nah, terpadu di sini itu seperti terpusat. Misal sebagai contoh ada mesin A, B, C, D yang kerjanya itu bisa berurutan atau berkaitan. Nah, untuk mengontrol suatu mesin A, B, C, D, kita menggunakan sistem yang terpadu, yaitu pada ruangan A atau misal ruangan X. Pada ruangan X di situ terdapat kontrol dari mesin A, B, C, D. Jadi untuk mengontrol mesin A, B, C, D nggak perlu ke mesinnya, tapi menuju ke ruangan X tersebut. Kemudian untuk fungsinya, fungsi yang pertama adalah untuk melakukan kontrol suatu sistem loop. Yang kedua, menjadikan suatu sistem kontrol manual dan otomatis menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, sebagai data logger atau penyimpan data serta pengolah data output. Kemudian bagian-bagian dari DCS. Bagian-bagiannya yang pertama adalah operation station. Sesuai dari namanya, station atau stasiun. Jadi di sini itu merupakan tempat user dapat mengontrol serta mengawasi kerja dari mesin-mesin tersebut dalam suatu rangkaian DCS. Dan untuk kontrol modul sendiri merupakan otak dari DCS tersebut yang melakukan penyimpanan dan pengolahan data. Kemudian ada I/O module. I/O module ini adalah input output modul. Jadi di sini merupakan device interface-nya untuk misal pembacaan dan aktuatornya, seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan sedikit ngebahas mengenai DCS pada sealing water. Sebentar. Nah, jadi pada sealing water ini terdapat beberapa bagian proses. Yang pertama yaitu brook collection chest, kemudian brook tower, dan brook thickener, dan yang terakhir ada brook screening feed chest. Nah, di sini kan banyak simbol-simbol, lambang-lambang, dan kode-kode. Misal angkanya juga seperti apa sih artinya? Nah, mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama pada step pertama yaitu brook collection chest. Ada brook collection chest. Pertama di sini terdapat simbol segitiga, dua segitiga yang berhadapan dan juga logo A. Nah, dua segitiga ini adalah normally open valve dan A ini adalah auto. Nah, di sini kan banyak A. Nah,
Maksud dari A ini adalah auto by system atau dikontrol pada DCS tersebut. Seperti itu. Kemudian, nah tadi kan ada A. Kemudian pada ini ada M. M itu manual. Jadi di sini ada segitiga yang terpancung, pada tengahnya terkosong. Ini berarti menunjukkan bahwa ini normally close atau pada kondisi normal valve ini tertutup gitu. Jadi di sini ada manual. Jadi ketika dibutuhkan pembukaan pada valve ini tidak terkontrol secara auto by system, tapi secara dikontrol oleh operator DCS tersebut. Kemudian berikutnya di sini ada angka 69%. Ini merupakan nilai set point dari broke collection chest tersebut. Nah, di samping 69% di sini juga ada bar indikator. Ini merupakan indikator isi dari broke collection chest tersebut. Berikutnya ada simbol segitiga berhadapan tapi posisinya miring, tulisan A dan M pada lingkaran hijau. Artinya di sini adalah ini merupakan logo agitator, auto, dan motor. Jadi ini secara keseluruhan adalah motor agitator yang bekerja secara auto. Motor agitator ini adalah motor pengaduk pada broke collection chest tersebut. Kemudian di bawah sini ada valve juga yang bekerja secara normally open. Nah, di sini itu yang membedakan dari yang ini adalah di sini terdapat indikator persentase. Di sini adalah persentase bukaan katup. Kemudian untuk yang 2,6% CS adalah persentase set point konsistensi yang dijaga. Seperti itu. Kemudian di sini ada lingkaran dengan tanda panah di dalamnya. Ini merupakan arah aliran. Jadi ini kan pompa. Kemudian arah panah ini merupakan arah alirannya. Di sini ada mode auto. Kemudian 52%. 52% ini adalah kecepatan dari pompa tersebut. Jadi jika ada indikator logo seperti ini, berarti ini merupakan VSD pump atau variable speed drive pump yang bisa diatur kecepatannya seperti itu. Nah, berikutnya adalah pada broke tower. Sama seperti sebelumnya, yaitu di sini terdapat 44% untuk set point dari broke tower. Nah, di sini terdapat PM3 select. Apa sih ini? Nah, PM3 select ini adalah suatu selection atau tempat untuk memilih mau mengaktifkan valve yang normally close atau valve yang normally open. Jadi ini memilih untuk ingin mengatur yang mana sih? Tuh. Kan ini bingung. Ini yang ke bawah normally open, yang ke atas normally close. Kalau ingin mengubah yang atas menjadi open, berarti yang di bawah ini nanti bakalan close gitu. Dan ada lagi di sini ada normally open valve, namun di sini ada tambahan 150 liter per second. Nah, 150 liter per second ini adalah flow speed-nya, dan A52% adalah bukaan valve-nya. Untuk kemudian di dalam broke tower sendiri ada logo A dan M. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ini ada motor, dan juga motor ini terkontrol secara auto oleh kontrol modul pada DCS. Selanjutnya adalah broke thickener. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat normally open valve. Di sini secara auto 82% adalah bukaannya. Kemudian untuk 66% ini adalah set point dari broke thickener. Dan di sini juga ada normally open valve yang secara auto. Ada
juga normally close valve secara auto. Nah, kemudian di sini ada apa sih kok? Ada jalur. Ini kan jalurnya utama ini. Terus ini ada tambahan jalur namun dengan valve yang normally close. Sebenarnya buat apa sih? Nah, jadi gini, kan kadang butuh pengeluaran atau jalur output yang lebih cepat, sehingga ketika menentukan hal tersebut, ini misal di brook thickener ini terlalu banyak dan nggak sesuai dengan nilai set point, ya dibutuhkan jalur tambahan, yaitu menggunakan normally close valve. Jadi ini akan membuka tergantung pada kontrolnya. Kemudian ada brook screening features. Nah, kalau yang tadi kan logonya panah, kalau ini logonya segitiga dan tidak ada presentase di atasnya. Nah, ini bedanya adalah kalau yang tadi adalah VSD pump, kalau yang ini dual pump atau direct line pump. Bedanya adalah kalau variable speed drive tadi kan bisa diatur kecepatan berapa persen, kalau dual ini hanya bisa on atau off, seperti itu. Oke, ini merupakan ringkasan dari simbol-simbol yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada dua ya, ini ada dua sama-sama normally close valve, dan bedanya ada di logo auto dan manual. Dan di sini ada normally open valve warna hijau segitiga 2 dan auto. Dan di sini juga ada dual pump. Nah, bedanya kalau ini kan VSD pump ada tanda panah, kalau dual pump hanya segitiga. Tuh. Dual pump tadi hanya on off, kalau VSD pump bisa presentasenya. Jadi butuh kecepatan berapa persen itu. Dan di sini ada motor auto hanya A dan M, dan kalau untuk motor agitator ada tambahan logo segitiga miring seperti itu. Dan di sini ada normally open valve secara auto. Kenapa warnanya beda? Ini dibedakan karena ada lidah yang berbeda. Itu. Dan di sini ada normally open valve sama seperti yang ini juga. Yang ini juga sama, namun di sini tidak diberi indikator untuk set point seperti yang di sini dan juga di sini. Oke, sekian pembahasannya. Ada sedikit pantunnya itu, Joko makan buat selasi. Sekian dan terima kasih. Thank you.